Tim Resmob Satreskrim Polres Purwakarta dilaporkan berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang berujung maut terhadap seorang pemangku hajat di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Peristiwa tragis tersebut sebelumnya sempat menggemparkan warga setempat karena terjadi di tengah suasana pesta pernikahan yang seharusnya berlangsung penuh kebahagiaan. Dalam perkembangan terbaru, aparat kepolisian berhasil mengamankan terduga pelaku utama bernama Yogi Iskandar, 38, pada Senin, 6 April 2026. Ia ditangkap di wilayah Jalan Alternatif Sagalaherang, Kampung Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, setelah sebelumnya sempat diduga melarikan diri pasca kejadian. Yogi diduga merupakan aktor utama dalam insiden penganiayaan yang terjadi pada Sabtu, 4 April 2026, saat acara pesta pernikahan tengah berlangsung. Kejadian tersebut diduga dipicu oleh keributan yang kemudian berujung pada aksi kekerasan terhadap korban. Penangkapan ini disebut sebagai langkah penting dalam mengungkap secara terang benderang kronologi serta motif di balik peristiwa tersebut. Polisi bergerak cepat setelah mengantongi identitas pelaku melalui serangkaian penyelidikan intensif. Keterangan para saksi yang berada di lokasi kejadian turut menjadi kunci dalam mengarahkan petugas hingga berhasil menemukan keberadaan pelaku. Upaya pengejaran dilakukan secara terukur hingga akhirnya Yogi berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Berdasarkan pantauan tribunjabar.id, setelah ditangkap, Yogi langsung dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk mendapatkan penanganan medis sebelum menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat tiba di rumah sakit, ia terlihat mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari hoodie, kaos, hingga celana pendek. Penampilannya tampak sederhana, namun ia berada dalam pengawalan ketat aparat kepolisian. Dari kondisi fisik yang terlihat, pelaku diketahui mengalami luka pada bagian kaki kiri. Meski demikian, hal tersebut tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Petugas tetap melakukan pengamanan secara ketat guna memastikan tidak ada upaya pelarian maupun gangguan selama proses pemeriksaan berlangsung. Sementara itu, pihak kepolisian hingga kini masih terus melakukan pendalaman terkait peran pelaku dalam insiden tersebut. Tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, penyelidikan lanjutan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta memastikan keadilan bagi korban. Diketahui, dalam peristiwa tersebut seorang pemangku hajat bernama Dadang, 58, meninggal dunia akibat diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang saat acara berlangsung. Kejadian ini